Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso. Alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya nih? Masya Allah, tahun baru, bulan Muharram. Masya Allah, semangat dong. Kan kemarin kita udah ngebahas nih Ustaz ya, tahun baru, resolusi baru, semangat baru. Sahabat-sahabat ngaso yang lagi ada di jalan, yang lagi ada di perjalanan, di rumah, yang lagi streaming, atau mungkin ada beberapa jamaah yang baru tahu nih channel ngaso nih. Waduh, antum kemana aja? Udah viral nih di mana-mana nih. Alhamdulillah. Ustaz, kita hari ini sama-sama lagi untuk ngaji sore atau ngaso, Ustaz. Judul tema kita adalah, ini mungkin sama nih, khususnya yang laki-laki nih Ustaz nih. Ana nih, prasangka dalam ibadah. Masya Allah. Secara judul sih kerangkanya berat nih kayaknya nih. Nanti penjabarannya kayaknya implementasi sehari-hari nih Ustaz. Nih Ustaz, pertanyaan pertama nih Ustaz, langsung aja deh. Ustaz, setelah kita ibadah, apa boleh kita berprasangka? Karena secara pelaksanaan kan kita yang tahu. Wah, gua habis ini nih. Wah, kemarin aneh begini. Apa iya? Soalnya tadi begini. Ya, artinya itu tentang begini apa sih? Ya, melakukan hal-hal yang gitu deh. Jadi apa diterima ibadah gue? Padahal kemarin habis jalan sama si Anu, aduh habis pegang itu lagi. Ya Allah. Habis jadi siapa tuh? Itu yang main ilustrasi deh gitu, Ustaz. Padahal kita habis ibadah, Ustaz. Gimana itu, Ustaz? Jadi dalam ibadah, sebelumnya kutip sebuah hadis dulu ya. Ini jadi ibadah yang paling bagus banget. Kata Rasulullah SAW, khoslatan laisa fawqahuma minal khair. Husnuzan billah wa husnuzan bi ibadillah. Dua perkara. Gak ada kebaikan yang menandingi dua perkara ini. Jadi puncaknya kebaikan ini. Yang pertama, husnuzan billah, prasangka baik pada Allah. Wa husnuzan bi ibadillah, dan berprasangka baik dengan hamba-hambanya Allah. Ini semua seluruh ibadah kita muaranya ke sini nih. Nggak ada yang menandingi kebaikan ini. Prasangka baik pada Allah, prasangka baik dengan hamba-hambanya Allah. Mengenai ibadah yang kita kerjakan, yang pertama, kita harus memperhatikan bagaimana tata cara pelaksanaan syariatnya. Sholat, gimana? Sholat rukunnya dijalanin nggak? Semuanya dijalanin. Takbiratul ihram, Fatihah, checklist, salam, semuanya checklist. Sah nggak sholatnya? Sah. Rukunnya semua dijalanin. Sunnahnya gimana? Wah, cakep. Sunnahnya ini. Dapat berarti dia rukunnya jalanin, sunnahnya dijalanin. Sah nggak? Sah. Plus. Sahnya plus sunnah gitu kan. Cakep gitu. Diterima nggak sama Allah? Nggak tahu. Nah, itu tuh. Nah, jadi diterima atau nggak diterima, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa ngintip. Nggak bisa diterima nggak ya? Gimana ya, diterima apa nggak ya? Cukup bagi kita punya prasangka bersyukur aja pada Allah. Kenapa? Bisa sujud. Ya Allah. Ente bisa sujud aja tuh udah ya Allah, makasih bisa sujud. Diterima atau enggak? Ya itu mah, Anda disuruh sujud kok sama Allah. Masalah diterima atau enggak diterima, bagaimana Allah? Itu kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa lu sedekah, diterima atau enggak? Dah, gua disuruh sedekah, gua keluarin sedekah, yang penting gua usahain ikhlas dari yang halal, hartanya itu gimana Allah aja. Nah, kira-kira begitu. Itu bukan hak prerogatifnya kita, tapi itu nggak bisa kita menghukumi diterima atau nggak diterima dan sebagainya. Indikasi bisa, indikasi. Tapi kalau jawaban pastinya? Nah, jawaban pastinya nggak tahu kita, nggak tahu. Habib Ali Masyhur tuh, rahimahullah, Mufti Tarim atau abang dari Habib Umar Muhammad Salim Hafid, selalu memberikan pesan kalau kita habis pulang dari ziarah Nabi Hud atau habis melaksanakan amal taat, indikasi diterimanya amal ibadah seseorang, tambah semangat lagi pulang ibadahnya. Ente umroh, pulang umroh tambah semangat, indikasi umrohnya diterima. Indikasi umrohnya, ya umroh mabrurah. Pulang umroh, tahu-tahu nggak pernah kelihatan di masjid, nggak pernah, wah harus daftar umroh lagi. Masya Allah. Ya, harus kira-kira begitu. Jadi ini udah batasan kita cuman kita lihat rukun dikerjain semuanya, syaratnya benar, sunnah sah semuanya. Diterima, Allahu a'lam. Ranahnya Allah. Cukup syukurin ente bisa bersujud, ente bisa ini menjalankan perintahnya Allah, syukurin. Selebihnya pasrahin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ulama
salah satu yang diusahain setelah beribadah, dia sungguh-sungguh ngemis pada Allah. Ya Allah, terima dong amal ibadahnya meskipun banyak kurangnya. Doa Allahumma taqabbal minna salatana, siyamana, ruku'ana, terima salat, puasa, ruku, sujud. Wa takhashu'ana, khusyuknya kami masih pora-pora, ya Allah, terima dong, gitu. Ngemis pada Allah. Jadi ujung-ujungnya kita minta belas kasih sama Allah. Belas kasih itu rahmat. Jadi ujung-ujungnya ya, kan orang masuk surga bukan sholat, bukan puasa. Karena rahmat, ujung-ujungnya belas kasih. Ya Allah nih, sholatku ini kalau nggak ada cucuran rahmat darimu, nggak diterima. Nggak ada artinya. Puasa aku kalau nggak ada cucuran rahmat darimu, nggak diterima, nggak ada artinya. Maka ngemis minta rahmat pada Allah Subhanahu. Begitu Bang Bintang. Masya Allah, itu baru terhadap prasangka ke diri sendiri Ustaz ya. Kadang, nah sekarang pertanyaannya, ya Allah, jadi malu nih nanyanya nih. Bagaimana kalau kita memandang ibadah teman kita Ustaz? Ya, itu begitu sholatnya. Puasa, perasaan tadi belum asar tuh orang, apa keterima tuh Ustaz, teman kita? Kita kan tadi kan Ustaz apa keterima teman kita? Pahalanya gitu loh. Sekarang urusan pahala kita aja kita nggak tahu, apalagi pahala teman kita. Kita menilai diri sendiri aja nggak bisa nih, kita udah diterima atau enggak. Apalagi kita menilai ibadahnya orang diterima apa yang enggak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Bang Bintang. Jadi mungkin satu ini contoh yang paling sederhana aja. Kan ada pernah hukum Islam bilang barang siapa yang minum khamr tidak diterima ibadahnya selama 40 hari. Nah, ketika kita gitu mengetahui salah satu orang atau teman kita, wah kan kemarin dia habis ini tuh, apa dia sholat, sujud, ini apa keterima tuh? Itu bagaimana Ustaz? Ya, hadis tersebut mengarahkan kita agar kita jangan mabok misalnya. Jangan sampai kena minum-minuman keras. Tapi kalau ada orang yang udah mabok, ada dia pengen taubat, jangan dibilang lu nggak sholat tuh nggak diterima 40 hari, nggak usah sholat. Jangan dibilang kayak begitu. Ya, kita disuruh sholat kok. Balik lagi, terima atau nggak diterimanya gitu bukan urusan kita. Urusannya Allah. Cuma kita disuruh sholat, lu habis mabuk, ya udah, taubat, sholat, diterima atau nggak tahu dah. Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti yang menilai itu semua. Jadi bukan buat menghalangi klaim-klaimnya orang, gua habis mabuk nggak sholat dulu 40 hari. Bego. Cuti dong namanya. Iya. Sholat cuti, Masya Allah. Kalau kayak gitu namanya apa? Udah jatuh ketiban tangga. Atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutin perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Ya. Habis berbuat buruk, buru-buru segera berbuat baik. Mudah-mudahan dengan perbuatan baik itu dihapus yang buruknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan udah berbuat buruk, ikutin dengan perbuatan buruk lagi. Nanti habis ini udah nggak sholat dong. Karena ini kalau nggak terima, makin buruk lagi, terus buruk. Kapan baiknya? Begitu Bang Bintang. Berarti pandangan terhadap diri sendiri aja nggak boleh, apalagi kita mandang orang lain gitu. Masya Allah, makin seru nih sahabat-sahabat ngaso. Ustaz, masih ada segudang pertanyaan nih Ustaz, Masya Allah. Walaupun cuma 3 segmen, tapi pertanyaannya masih banyak. Sahabat-sahabat ngaso yang masih ada di depan laptop, handphone, atau bahkan di depan TV, jangan kemana-mana. Kita masih bahas tentang prasangka kita dalam ibadah. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Assalamualaikum.
Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso. Ustaz, tadi kita di segmen 1 udah intermezzo nih tentang prasangka. Jadi kita tadi Ustadz bilang yang penting syariatnya benar, hukumnya dijalanin, dah lillahi ta'ala. Itu hak prerogatif Allah. Nah, artinya kita berkaca pada diri sendiri, Ustaz. Gimana sih pandangan kita terhadap teman kita prasangka, Ustaz? Mungkin teman, ya orang lain lah gitu, siapapun. Bagaimana kita menjaga hati kita terhadap prasangka kita sama orang lain, Ustaz? Prasangka, kita disuruh perintah husnuzon, prasangka baik aja sama-sama. Meskipun kita ngelihat dia dalam keadaan buruk sekalipun, kita anggapan bisa jadi ini perbuatan buruk dia yang terakhir. Setelah itu dia bakal jadi baik. Ya. Makanya kita jangan pernah menghukumi orang, juga jangan pernah mencela, jangan pernah memuji orang berlebih. Jangan sampai kita memuji orang berlebih. Masya Allah, ente nih baca Qur'annya banyak banget. Bisa jadi itu baca Qur'an terakhirnya dia gara-gara ketipu dengan pujian kita. Bisa jadi dia, wah Masya Allah, karena pujian jadi dia terjerumus, jadi ibadah terakhir buat dia. Sebaliknya kita mencela orang, wah ente begini ini. Bisa jadi itu keburukan terakhir buat dia, berikutnya dia keadaannya jadi lebih baik. Jadi selalu alihkan kepada perkara yang baik, perkara yang baik, perkara yang baik. Dan nggak akan rugi orang yang senantiasa berprasangka baik kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dengan ikhtilaf, Ustaz. Contohnya? Misalkan ada teman, wah nggak begitu tuh, Rasul nggak begini nih, finar antum gitu. Itu bersangka, antum salah gitu. Itu gimana, Ustaz? Ya kalau itu bukan prasangka ya, bisa dijelasin aja. Mau dijelasin aja ya? Nggak bisa menghukumi orang finar. Siapa yang bisa meyakini kita jadi ahli surga, meyakini. Kan nggak ada, itu semua lagi ranahnya Allah. Kita cuma disuruh ibadah kok. Iya. Disuruh jauhin maksiat kok. Bukan disuruh memvonis dia neraka, dia surga, kelompoknya dia surga, kelompoknya dia neraka. Nggak ada yang bisa meyakinkan itu. Dan kalau masuk surga juga emang enak masuk surga cuma sendiri doang. Kalau bisa semuanya diajak sebanyak rame-ramenya. Oh iya. Dia pengen masuk surga cuma kelompoknya doang, yang lain nggak. Masya Allah. Ustaz, ini ada satu timbul pertanyaan. Mungkin ada beberapa orang yang punya prasangkanya gini. Ustaz, ibadah udah, yang sunnah, yang wajib dilakuin, baca Quran udah, puasa udah, ya segala macam udah. Tapi kok setiap aneh punya hajat, belum dikabul-kabul, apa jangan-jangan kekhawatiran prasangkanya, ibadahnya nggak diterima gitu. Nah, itu gimana, Ustaz? Nah, baik lagi wasawis kayak begini. Allah itu pasti bakalan mengijabah. Ijabah itu artinya apa sih? Jawab. Menjawab. Kalau kita berdoa, sholat, udah meminta, Allah itu menjamin bakalan memberikan jawaban. Ud'uni astajib lakum. Berdoa padaku, minta padaku, aku akan berikan jawaban. Tapi jawaban itu kan nggak selalu maunya kita. Kan jawaban itu nggak selalu, bayangin kalau misalnya setiap doa pasti langsung dikabul oleh Allah, bisa jadi kita nggak mau kerja. Kalau misalnya, ya Rob, aneh butuh duit 10 juta. 10 juta, kasih 10 juta. Mau kerja nggak besok-besok? Nggak usah. Gue tinggal doa doang. Ya Rob, 15 juta ya Allah hari ini. Nggak usah kerja. Akan jadi roda kehidupan bakalan ada unsur-unsur kehidupan yang berbeda kalau kita keadaannya seperti itu. Maka jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti ada. Tapi bukan melulu berdasarkan maunya kita. Bukan melulu waktunya yang kita inginkan. Jawaban pasti diberikan pasti, bukan kepastian itu ada, cuman bukan apa yang kita request. Bisa jadi bertentangan dengan apa yang kita request, dan itu jawaban yang terbaik. Ya nggak? Mungkin kenapa ya Allah belum dikasih karuniai anak? Ya Allah, udah berdoa minta. Aneh lagi diuji 4 tahun, 5 tahun belum dikaruniai anak. Menurut dia Allah nggak mengijabah doanya. Padahal Allah jawab. Bisa jadi kalau lo punya anak lo ini bakal nimbulin fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak-anak kalian itu bisa menimbulkan fitnah. Akhirnya mungkin dengan fitnahnya ini anak makin dia jauh dari ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia nggak lagi berdoa, nggak lagi beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu sebenarnya berikan jawaban. Pasti jawaban itu ada. Cuman sekali lagi, nggak diberikan, bisa jadi itu jawaban yang terbaik.
Iya. Nggak diberikan, bisa jadi itu jawaban yang terbaik. Gitu. Meskipun, jadi jangan pernah putus asa dengan ibadah, doa dan sebagainya. Itu ranah ikhtiar kita, ibadah, doa. Selanjutnya dikasih kayak gimana itu prerogatifnya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Gitu. Teman-teman yang tadi udah nyimak di segmen 1, artinya saya nih mendapatkan ilmu yang tadi Ustadz bilang. Jadi kita harus berprasangka husnuzon aja nih. Ustadz, kita diterima nggak di sholatnya? Mana tadi habis nongkrong di sini, malam habis megang ini, Masya Allah. Jadi tugas kita beribadah ya Ustadz. Tugas kita menjalani kewajiban selama sesuai syariat, berarti itu udah ikhlas aja. Allah yang nilai gitu Ustadz. Iya, ikhlas, sesuai syariat. Nanti itu pakai caranya Allah gimana? Ibadah kita dibawa kemana itu nanti tahu-tahu ada di hadapan kita. Masya Allah. Ngelihat di akhirat nih hasil ibadah loh. Kan kita nggak mikirin tuh bawa-bawanya gimana. Sholat kita, sedekah kita, nggak pernah tahu nanti ada. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Hari di mana apa yang kamu amalkan ada di hadapanmu semuanya. Begitu Maminta. Sahabat-sahabat Ngaso, itu dia tadi ilmunya. Jangan kemana-mana, kita masih di segmen terakhir. Tetap bersama kami di Ngaso. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Ada perjumpaan, ada perpisahan. Artinya waktu juga yang memisahkan kita. Tapi tunggu, sahabat-sahabat Ngaso. Topik kita ini belum selesai. Anda masih ada beberapa pertanyaan lagi nih buat guru kita. Ustadz, kalau kita tadi udah ngomongin tentang prasangka kita dalam ibadah. Anda pribadi minta atau kisah yang bisa dijadikan inspirasi. Bagaimana sih Ustadz orang-orang soleh dulu menjaga prasangka mereka Ustadz? Nah, kita disuruh senantiasa optimis, jangan pernah pesimis. Di dalam hadis Rasulullah menceritakan cerita yang sangat familiar juga tentang sosok orang yang telah berbuat kriminal, nggak tanggung-tanggung dia membunuh 99 orang. Banyak. Ini kriminalitasnya jadi apa nih? Kelas kakap nih. Kelas kakap. 99 orang udah bunuh. Kalau di Indonesia ponis mati. Iya udah. Tapi ini orang masih punya keinginan, ya Allah, masih pengen kembali ke jalan yang lurus, kembali ke jalan yang benar. Lihat tuh fitrah manusia, dia mengakui ini salah, tapi dia pengen balik. Gimana caranya dia nggak tahu. Sayangnya ini orang ketemu orang yang nggak pas. Dia bertanya dengan orang ahli ibadah, yang kerjanya ibadah aja, ilmunya pas-pasan. Ditanya, Anda ini udah bunuh 99 orang, gimana jalan kembali Anda pada Allah? Berapa? 99. Wah, nggak ada jalan balik. Lihat dia menutup pintunya Allah. Ini orang nutup pintunya Allah. Padahal pintunya Allah kebuka. Dia tutup. Nggak ada. Akhirnya apa? Oh gitu. Sempurnain deh 100. Dibunuh juga? Dibunuh. Selesai. Ya Allah. Akhirnya dinambah dosa. Dari 99 jadi 100. Genep deh 100. Gara-gara salah nanya. Dan salah memberikan fatwa nih orang nih. Hati-hati kita kalau ngeluarin fatwa. Bisa-bisa mantul balik gitu. Mereka sampai akhirnya nih orang udah 100 tapi masih punya harapan. Ya Allah, gimana caranya nih ya? Pengen kembali. Kan hidup ini kan ya emang menuju Allah. Tapi kan ada yang kemana dulu dia. Dia kemana dulu nih? Orang kan ada yang hidupnya lempeng menuju Allah. Dia kemana dulu nih? 100 sudah dia. Dia pengen balik. Sampai ketemu ahli ilmu, ulama. Lihat di sini beda kualitas ulama. Berapa yang dibunuh? 100. Ada caranya mau balik. Udah, ente tinggalin kampung yang ente tempat tinggal itu kampung nggak bagus. Kampung nggak bagus, ente hijrah ke sana.
hijrah ke perkampungan di sana, fa'budillaha ma'ahum. Beribadahlah bersama mereka. Beribadah bersama, lihat tuh. Jadi ibadah jangan sendirian. Oh, Ibadah bersama. Penting tuh. Sama siapa? Sholat sama siapa? Majlis sama siapa? Duduk sama siapa? Berinteraksi sama siapa? Fa'budillaha. Akhirnya timbullah semangat. Nah, jadi kan ini menanamkan prasangka bahwa Allah itu masih membuka. Ente masih napas, masih ada harapan untuk itu semuanya. Pas dia jalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut nyawanya. Padahal itu belum lama dia jalan, artinya masih dekat. Ributlah malaikat, ini kan malaikat rahmat, malaikat azab. Kata malaikat azab, nih bagian aneh, 100 orang dibunuh. Oh iya. Kata malaikat rahmat, nih punya niatan mau taubat. Bagian aneh, udah punya niatan mau. Nggak bisa, nggak ada urusan. Ribut, akhirnya didamain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malaikat yang bertengah. Udah ukur, mana yang lebih dekat. Kampungnya orang soleh atau kampung dia terakhir berhijrah. Kampungnya dia yang buruk itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala adatnya rahmatnya mengalahkan murkanya. Rahmatnya Allah. Allah memberikan rahmat juga memberikan murka. Tapi murkanya ini kalah dengan rahmatnya Allah. Gedean rahmat daripada murkanya Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kampungnya orang soleh suruh ngedeket. Sih, dekat-dekat mau diukur gitu. Ini kampungnya ini jauhin. Pas diukur ternyata lebih dekat dengan kampungnya orang soleh. Diambil malaikat rahmat. Diambil malaikat rahmat. Artinya di sini membuka prasangka. Nih di sini banyak mungkin ya yang lagi gelisah. Wah, ini udah terlanjur gini, Sat. Ini udah nyemplung begini, emang masih bisa? Bisa. Ayo semangat. Cari guru, cari orang yang membimbing, cari orang yang mau ngingetin. Siapa yang masih terjerumus narkoba, perzinahan, mohon maaf ya, LGBT, ayo bangkit itu semuanya. Menuju optimis, prasangka baik pada Allah. Terus fa'budillah ma'ahum, cari teman duduknya sama siapa? Tinggalin tempat tongkrongan yang dulu bikin dia nyasar jalan jauh, menjauh dari Allah. Deketin dengan tongkrongan yang bikin satu lurus tracknya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin banyak lah di sini yang lagi galau-galau, aneh udah kacau banget hidup aneh udah begini, gimana cara kembalinya? Tuh, deketin, kumpul bareng, ibadah bareng, tinggalin tongkrongan yang lama. Begitu Bang Bintang. Masya Allah. Tuh teman-teman, tadi Ustadz bilang prasangka, terus aja prasangka baik, hak prerogatif Allah untuk memberikan kita di mana tempat kita. Ustadz minta kesimpulannya Ustadz tentang berprasangka. Jadi ya sedikit rangkuman flashback tentang bagaimana sih sikap kita nih jadi dalam ibadah khususnya. Nah, dalam ibadah jalanin apa yang diperintahkan oleh Allah dengan penuh ikhlas, tata cara yang sesuai tata cara Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya diterima atau nggak diterimanya itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah bisa sujud, bisa ruku, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti terimanya atau nggak terimanya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Untuk teman-teman dan yang mendengarkan streaming ini, bahkan yang lagi di perjalanan, wah detik-detik udah mau habis baru gabung gitu, nggak apa-apa. Itu dia justru nikmatnya Allah yang kasih yang akhir, tapi daging semua gitu. Masya Allah. Itu dia tadi topik kita hari ini tentang berprasangka baik terhadap ibadah kita. Ada banyak ilmu yang tadi Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan menambah wawasan kita, menambah semangat ibadah kita di tahun baru 1 Muharram ini. Masih di bulan Muharram Ustadz maksudnya. Jadi mudah-mudahan menambah semangat kita. Jadi kalau yang udah kita lakukan, udah kita tinggalin dan kita tetap semangat. Tetap ibadah, menambah kualitas ibadah kita. Hasilnya gimana? Serahin sama Allah. Akhir kata, waktu juga yang memisahkan kita. Ustadz, izin tutup. Saya dari tim Ngaso pamit undur diri. Kalau masih belum basi, ya masih selamat tahun baru Islam 1445 Hijriah. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.